Sebenarnya harus kayak gitu, cuman kan dari kemarin-kemarin tuh kan aku kerja segala macem. Tapi kayaknya udah mulai anak-anak udah makin gede, udah makin ngerti. Jadi emang aku mesti difokusin kalau kita harus punya waktu bonding sama anak-anak. Ya kan. Sebagai ibu anak tiga, inilah solusi 3 in 1. Itu kan pas kan anak yang ketiga, nih kapsulnya juga 3 in 1. Jadi emang hari gini harus bisa meringankan beban kita sendiri ya kan. Ibu-ibu itu udah paling padat pikirannya, tenaganya harus ngafalin jadwal anak sekolah, harus ngafalin anak sekolah berangkatnya jam berapa, dijemputnya jam berapa. Nah kan kalau misalnya yang itu aja udah menyita pikiran, kita harus mikir dong nanti yang emang udah wajib-wajibnya kayak nyuci baju kan nggak mungkin kita tumpuk sebulan kemudian ya. Kan tuh seragam mau dipakai lagi gitu, walaupun banyak tuh seragam anak-anak, seragam suami atau baju kantor suami, kan tetap dia akan pakai lagi hari-hari selanjutnya. Nah ini gimana caranya biar cepet, ringkes, padat, kitanya tetap bisa punya waktu buat keluarga. Jadi ya ini tuh kayak aku tuh jadi kayak merasa jembatan dan penyuara buat mamah-mamah muda di luar sana bahwa hello, udah nggak perlu repot, nggak perlu stres kalau lagi harus ngejalanin kewajibannya ya. Kalaupun nggak nyuci sendiri atau harus minta bantuan ART kan komunikasi tinggal gampang. Mbak, nih ya pokoknya ya masukin aja ini ya di paling bawah ya. Habis itu tumpuk di baju kotornya, udah habis itu nyalain. Taruh airnya, habis itu nyalain mesin cucinya, beres gitu kan. Jadi ngurang-ngurangin kita tuh dosa juga ya marah-marah sama orang misalnya. Mbak ini gimana sih kok busanya ngelebihin omongan tetangga gitu, saking banyaknya. Jadi ngurang-ngurangin dosa, ngurang-ngurangin capek, komunikasi banyak-banyak, udah beres. Tinggal kasih aja mbak-mbaknya. Nih, tuh, udah beres. Ya megang dong mbak, masa aku sembur. Nih asal tahu ya, suami aku tuh tipe orang yang nih ya, ntar dia kan udah tahu pada-pada ya kalau gantungan bajunya aja harus sama warnanya, harus ngadepnya tuh kayak perkara Cek, liketan cek. pernah tuh mengsol dikit, sama dia dikeluarin, disuruh cuci ulang. Gimana coba tuh mbak-mbak biar tetap merekat di dalam rumah aku nggak minta resign setelah 2 jam kerja. Tentu ibu rumah tangga lah yang harus merekatkan hubungan itu. Nah kan yang kayak gini-gini tuh meringankan apa ya, beban gitu. Jadi ya udah menurut aku nih ngejawab dan jadi solusi buat kita, apalagi sekarang banyak wanita bekerja kan. Jadi pulang kantor misalnya capek nggak usah repot kalau yang belum ada ART, tinggal cemplung-cemplungin aja. Yang ada ART pun udah tinggal ngecek karena ini kan mempersingkat waktu nyuci. Misalnya kalau misalnya cucian yang pakai deterjen takran tuh kan repot, tersalah-salah salah lagi juga ntar putih-putih, suami lagi kan ini kenapa nih baju putih-putih, salah lagi. Kalau ini nggak pakai salah, jadi mempersingkat kesalahan istri. Oh my god, ya ampun, jangan sedih deh sampai beli mesin laundry, bukan apa, mesin disinfektan buat baju. Repot, repot. Iya bener, dia kayaknya ada OCD deh. Oh cakep deh, enggak deh. Tapi kan kalau OCD itu kan ya memang jadi satu kebiasaan ya. Maksudnya jadi nempel di dari kebiasaan kayaknya. Mungkin aku salah, tapi yang ngerti pakar psikologi lah. Pokoknya intinya ada orang yang punya kebiasaan maunya ngelihat yang bersih-bersih, rapi-rapi. Kalau ngelihat ada yang sedikit miring atau ngelihat ada yang sedikit kurang rapi tuh jadi dia terganggu gitu. Nah, suami aku kayaknya anak aku yang suka rapih banget dan dilihatnya dari ini, dari mainan. Jadi kalau mainan tuh dia susun ada tuh. Iya berdua. Tapi kalau masalah kebersihan mereka belum nurun ya, masih bapaknya yang pertama dan utama. Jadi eh, sangat amat jadi concern juga buat kita kita emang yang hidup sama orang yang sangat concern banget sama kerapihan kebersihan gitu. Tapi sejak kapan sih Bu Ayu suami sendiri memperhatikan hal detail di kasur? Sebenarnya dia orangnya gitu dari dulu, cuman kan baru ketahuannya pas nikah, waktu baru tinggal bareng ya dia jadi tahu. Oh emang nggak bisa ngelihat yang berantakan, ngelihat yang nggak rapi, urutan baju beda warna aja nggak bisa. Jadi emang bener-bener aku harus beradaptasi ke kebiasaannya dia, karena kan emang bagus juga kan, punya rumah bersih, rumah bagus, kebiasaan baju-baju naruhnya juga bersih, wangi. Nah itu yang dia utamain itu. Jadi ya kita harus mikir gimana caranya biar baju nih bersih-bersih semua, rapi-rapi semua, sesuai dia pengen tanpa dia harus ngomel dulu gitu. Bu Ayu ini kan formulanya kan kecil nih, suka dibawa traveling juga. Seperti apa sih Bu Ayu kalau traveling ada konten sama aku? Ya kalau misalnya kita pergi yang agak jauhan gitu kan kan pasti kan jarang bawa asisten gitu kan. Ya udah nih mah menurut aku mari ke segini ada 16-an gitu kan. Atau kalau misalnya mau dipakein poket-poket yang kecil tuh kan ada tuh, tinggal masukin aja. Tinggal masukin gitu. Karena daripada ngelondri di hotel kan mahalnya. Juga suka diomelin. Ngapain sih ngelondri-ngelondri? Cuci sendiri aja.
banyak waktu yang harus kita ini buat nginin anak ini anak gitu, kalau saya repot lagi ya gitu dia curhatan ibu-ibu. Tapi kan sempat ke Jepang juga. Iya. Bukan masih, karena emang harus ya, karena ntar ditanya dulu. Nah, jadi ya apa itu yang namanya teori-teori duduk manis, jadi putri tuan putri gitu kan. Aku ingin menjadi manja, tapi aku harus seperti ninja. Karena dia akan selalu tanya, anak-anak pulang jam berapa? Gitu. Terus misalnya ada anak batuk, udah ke dokter belum, obatnya apa? Itu aku harus bisa jawab. Walaupun nanti misalnya aku kerja, terus yang ngerjain misalnya orang rumah, tapi aku udah harus tahu. Jadi suami aku pokoknya aku kayak ya kepala suku ya. Jadi dia harus tahu semuanya dan aku harus bisa jawab semuanya. Walaupun yang ngerjain misalnya bukan aku gitu. Jadi ntar dia bilang ini, kenapa udah bisa, kenapa udah habis gitu. Mau apapun itu, mau beras, mau deterjen, kenapa kok habis gitu. Jadi dia tuh karena mungkin backgroundnya hospitality ya, jadi dia mungkin kebiasaan sama hal-hal tuh detail. Jadi aku juga harus bisa keep up sama itu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak nggak tahu tuh si Mbak belum ngerjain gitu. Celana aku kok belum ada, gitu. Celana bapak mana? Gitu. Itu selalu deh celana dia mana. Itu yang ditanyain baju dia kenapa belum naik. Nah itu aku sudah tahu jawabannya. Karena kalau nggak tahu aku cuma sakit gitu. Nggak bisa dia bukan berarti jadi dia tuh mau ngedidik juga, bukan berarti kita ada uang terus ya udah kita merem aja, nggak bisa gitu. Ini uang berapa setiap bulan dikeluarin buat beli apa aja, terus kenapa bisa tengah-tengah habis. Misalnya dia bilang, Mbak minta itu, minta saus gitu, habis Pak, kok bisa habis, gimana ngitungnya, kan harusnya dibeli sebelum habis. Berarti itu yang salah itu boy. Pastilah. Itu mana bukan yang ngecek gitu. Ke Jepang itu dicek nggak sih apa? Jangan ditanya, pasti 2 minggu ya lama banget ya, tapi nggak apa-apa. Seru yang namanya liburan kan ini buat anak ya, kadang-kadang bukan buat kita, kadang kita udah capek udah lodot, tapi kalau anak main senang ya udah. Kemarin tuh konsepnya ngajak anak main. Nah kalau anak main kan gitu kan, tahu sendiri dong kalau main gimana, sedikit kecipratan ntar dia keringetan. Jadi emang kita tuh udah harus bisa mikir, nggak bisa tuh tiba-tiba anak nih nggak punya baju nih, nggak bisa, kita harus sudah punya solusinya. Jadi makanya tadi kalau si Pak Bas bilang jadi ibu itu atau istri itu decision maker, bener, karena dialah kunci semuanya. Jadi semua, jadi keadaan keluarga tuh tenang, nyaman. Seperti apa sih Bali bisa sih? Barbie, kenapa Barbie? Berpelanggan seperti Barbie lagi euforia Barbie kan lagi di mana-mana Iya, gitu. ya namanya juga content creator kan yang lagi hype itu yang dicoba. Jadi makanya, tapi se-hype-hype-nya kita sebagai content creator kan tetap core-nya tuh kan rumah kan. Nah, pokoknya pastiin yang di rumah itu eh, tepat lah, semua barang-barang yang aku pakai di rumah tuh tepat, dan yang pasti irit ya kan. Pokoknya pastiin barang-barang harus bersih ya kan. Baju hilang nodanya, tetap warnanya nggak berubah dan wangi. Karena kalau nggak wangi juga ditanya, ini kenapa nggak wangi? Ini kenapa kuning-kuning? Ya pas ke Jepang suami sempat hobinya ketinggian gitu nggak sih? Ya gitu, dia emang orangnya agak nggak terlalu. Tapi kalau naik pesawat dia senang, kenapa ya? Tapi kalau tinggi takut gitu. Tapi Buayu tuntun untuk Aku paksa. Walaupun ada yang bilang itu fobia, aku nggak tahu ya dia udah masuk ke stage fobia atau belum. Tapi aku bilang bisa lah cuma gitu doang gitu. Sementara kalau naik roller coaster tugas aku nemenin anak. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Mas aku kayak sih sama Barbie. Barbie, ya dulu waktu kecil main lah. Dulu kan kita zaman-zaman dulu kan kita suka main-main Barbie, ganti-ganti bajunya gitu. Koleksi Barbie. Dulu nggak terlalu sekarang. Tapi liburan ini jadi hiburan buat Wali sama anak, maksudnya kayak setiap tahun pasti bakal ada liburan. Sebenarnya harus kayak gitu, cuman kan dari kemarin-kemarin tuh akan aku kerja segala macem, tapi kayaknya udah mulai anak-anak udah makin gede, udah makin ngerti, jadi emang aku mesti difokusin kalau kita harus punya waktu bonding sama anak-anak di luar waktu di rumah ya gitu kan. Karena di rumah tuh kebanyakan kita tuh ngelakuin hal-hal domestik gitu, kayak misalnya aku, Mbak ini makanan udah belum, Mbak ini mas ini udah cuci belum, Mbak ini gitu. Jadi kalau liburan kan agak lebih enteng yang kayak gitu-gitunya, walaupun capek secara tenaga. Ya harus lah, mau di dalam negeri mau di manapun tetap harus liburan tuh gitu. Kalau liburan tuh ada budget khusus nggak sih emang karena bawa suami jadi udahlah belanja semuanya. Budget buat nentuin liburan kemana, tiket pesawat segala macam, tempat hotel pasti kan kita tentuin, tapi untuk di sananya nanti spendnya berapa, ya kalau bisa jangan jor-joran, daripada ntar habis liburan pulang tiba-tiba rumahnya udah digulung ya kan, nggak bisa dong. Tapi beda nggak sih belanja bareng suami sama belanja sendiri
ya pasti beda. Puas-puaskanlah saat belanja bareng suami. Kalau belanja sendiri, kita cari yang ekonomis tuh, 49.000 buat 5-7 kilo. Jadi harus dipikirin, ini makanya solusi buat ibu-ibu. Kalau buat ada bapak-bapak ikut belanja, ambil aja apa yang di dompetnya, di kartu kreditnya, di debit cardnya. Tapi kalau dari anak-anak sendiri nggak ada permasalahan atau gitu Enggak sih, mereka nggak, anak-anak aku emang kita biasain nggak yang biasa minta-minta gitu, tapi harus kalau dikasih bersyukur, kalau nggak dikasih ya berarti ya udah terima aja, emang nggak bisa gitu. Itu paling tuh. Wawancara apa lagi nih yang sedang berlangsung? BRB mulu. Mungkin proses apa namanya ganti 7 tahun kalau nggak salah. Ya sehari aja, nggak usah lama-lama. pernah nggak sih Boy mikir pengen jadi Barbie? Nggak sih, nggak pengen juga, cuma seru aja. Terus aku pengen lihat anak-anak aku kalau aku bentukannya kayak gitu gimana. Terus mereka, bajunya bagus, rambutnya bagus, kata dia gitu. Jadi emang dia nggak lihat dong karena dia masih di kantor ya. Dia kan jarang komen kalau gitu-gitu. Enggak, dulu waktu kecil aja. Sekarang udah nggak ada Barbie. Karena dulu kan waktu kita kecil kan fenomenanya kan boneka tuh Barbie gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang udah banyak main digital ya. Jadi udah lebih ke digital game gitu. Boleh mungkin melihat